kayak baru kemarin ketemu di Sudirman, ya Ustaz, Allahumma firlahu warhamhu warfihi warfu'anhu. Sedih emosi itu pakai hari itu. Besoknya udah zumba lagi. Dunia, kita seseorang yang ngaku cinta banget sama aku, nggak mau banget sama aku. Tapi janji nggak akan tinggalin aku. Kalau aku mati kamu mau dikubur bareng nggak? Nggak juga. Ismasih itu. Silakan kamu berlaku apapun dan bagaimanapun di dunia ini, tapi ingat kamu bakal mati juga. Wa abim masyita fa'inaka mufarikotun. Dan ingat, siapapun kamu cintai di dunia ini, silakan kamu boleh. Senang banget ya Allah. Kenapa dulu saya itu udah dekat sama engkau ya Allah, tapi saya malah berteman dengan seseorang yang menjauhkan saya dari engkau ya Allah. Nyesel banget. Nyesel itu baru rasanya nanti. Dan kita tuh bakal bener-bener ngerasa ya Allah, alhamdulillah banget ketika udah masuk surga. Bener. Adanya surga itu menjadi sangat berharga. Bagi siapa? Bagi mereka yang dimanfaatin sama orang. Kamu sibuk berbuat baik sama pasangan kamu, dari pasangan kamu terus menyakiti, maksudnya nanti kamu salah. Allah berbesar. Allah gak gitu. Allah tuh tahu apa yang kemudian menimpa kepada kamu. Maka bikin target. Yang pertama, tobat mulai hari ini. Yang kedua, perbaiki amal soleh dan bergegas. Bentar lagi azan zuhur, kalau bisa sholat dulu di sini baru pulang. Tapi kalau ngantri banget, ada yang lagi head, ya jangan dipaksain. Ustaz, alhamdulillah, saya meskipun lagi head, saya tetap sholat. Itu salah. Mulai dari hal yang sederhana mau dirubah. Nih, mohon maaf. Mulai dari ngaji, belajar ngaji, taksim. Gak usah jauh-jauh. Kadang kita belajar kejauhan, malah hati kita belum sama orang dan yang penting kerja ngaji aja. Saya belum bisa taksim, belajar taksim. Kalau nggak ada gurunya, kabarin papa atau dari hijabis community ke Karina. Bapak, ini ada teman-teman jamaah hijabis community mau pengen belajar ngaji online via Zoom, boleh nggak? Saya siapin gurunya, saya siapin bukunya, saya kirim nanti bukunya ke rumah. Nggak usah bayar, gratis. Semua kita gurunya saya siapin, Zoom meeting yang saya siapin. Yang penting kakak ada waktu mau ngaji kapan. Taksi metode Umi, bukunya saya siapin nanti, tinggal dikirim. Jangan sampai nggak belajar ngaji, capek hidup di dunia kita nggak ngaji. Coba dekat di KRL ngaji. Jarang itu orang di KRL ngaji. Senang banget ya kalau lihat orang di KRL ngaji. Tapi kurangnya itu sih nggak usah gede. Berikutnya tuh, nah itu tadi persiapan Ramadan secara jiwa, obat yang benar, bergegas untuk keamunan Allah dan juga bergegas beramal soleh. Dimulai dengan cara kita senantiasa berdoa dengan harap dan senang kepada Allah dan khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Berikutnya terakhir, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika bulan Ramadan. Pertama adalah sahur. Yang pertama niat jangan lupa. Baca niat untuk kemudian sepanjang bulan Ramadan. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dari niatnya dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Yang kedua masalah sahur. Sahur jangan ketinggalan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu mepet. Kata sahabat Nabi, kami sahur itu sekitar tuntasnya itu sekitar lamanya itu sekitar baca 50 ayat. Jadi nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama juga baca sahur itu. Sahur itu bagus-bagusnya mendekati akhir. Dan mohon maaf, gak usah nonton yang unfaedah, gak usah. Kurang-kurangin.
ngelakuin hal yang unfaedah, nggak usah. Saya tuh nggak tahu kenapa ya. Kalau cewek galau tuh harus dengerin lagu yang galau. Ya, teteh galau, resah, gelisah. Jangan cari backsoundnya, karena itu hanya akan menambah sedih hati kita, makin tersakiti. Kalau sedih, kalau lagi galau itu ngaji. Kalau belum bisa ngaji belajar. Kalau enggak ya coba kamu lagi galau tuh dengerin lagu Maju Tak Gentar misalnya. Coba biar lebih termotivasi gitu. As-sahuru akluhu barokat. Jadi di dalam sahur itu ada keberkahan. Makanya orang yang sahur itu berkah hidupnya. Sahur ya. Amal soleh istri ketika bulan Ramadan nyiapin masakan buat suami. Istri saya bu nggak akan ada lah di situ sih kayaknya. Ya emang nggak ada di sini. Siapin makanan selalu, istri rajin masak kan. Ternyata goblok. Pokoknya sahur. Fala tadawu walau ayyajru'a ahadukum jar'atan min ma'i fa inna Allaha 'azza wa jalla wa malaikatuhu yusholluna 'alal mutasahhirin. Janganlah kalian meninggalkan sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Jangan sampai nggak sahur. Halo, assalamualaikum. Jangan ngerasa sok kuat. Saya nggak sahur, alhamdulillah udah 3 hari ini saya nggak sahur. Hari keempat, innalillahi. Sahur meskipun dengan seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat kepada orang-orang yang makan sahur. Disolawatin Allah dan sahur yang berat. Makanya dari sekarang latihan sarapan pagi itu jadinya berat-berat. Kata Ustaz Zaidul Akbar, pagi-pagi itu sarapannya buah-buahan, buah durian. Enak itu Ustaz. Kan buah-buahan apel, misalnya alpukat, ya pisang, buah surga itu pisang. Kiwi, semangka bagus. Kurma bulan Ramadan bagus itu kurma. Makan kurma ajwa 7 menghindarkan dari sihir. Makan kurma 7 terhindar dari sihir dan peret. Amat ya, kerukiah sama kurma. Kalau itu kadang gigi saya suka sensitif, hari ini cuma gigi ya. Kalau makan yang manis kenapa suka nyut-nyutannya? Nanti coba tolong diperiksa ya. Nah, sahur. Saya percepat karena udah hampir zuhur. Yang berikutnya adalah menyegerakan berbuka. Jadi sahur itu jangan terlalu lama, jangan terlalu di awal, di akhir, di awal waktu. Jam 1 udah sahur. Nah, kalau buka puasa juga. Jadi kalau sahur dipepet-pepetin. Kalau buka puasa dicepetin, maksudnya dicepetin keluar dari zuhur. Disegerakan. Begitu azan langsung. Apa doa buka puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya biar ini misalkan masih di sini. Ada kopi, masya Allah. Nah, jadi misalkan doa saya di sana azan. Begitu azan, maka Allahu Akbar. Nggak ada sapi ya. Maaf ya. Paling nggak apa-apa kalau marah sama saya. Iya.
Iya, doa. Ada izin Allah. Nih, jadi ketika misalkan buka puasa, ini azan pastikan ini suara azan, bukan lagi cek sound. Lalu kemudian buka puasanya dengan Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian minumnya pakai tangan kanan dan pakai tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian minumnya 3 tegukan, nggak boleh blok. 3 tegukan atau 3 suruput, bukan 3 suruput. Misal, gini, 3 tegukan itu masih dalam 1 kali minum, tapi gleknya 3 kali maksimal gitu, paham ya? Atau 3 suruput tuh sep gitu. Nah, contohin ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 suruput nih. Dilihatin ya. Dilihatin minum yang gue nih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Baru bilang alhamdulillah. Gak usah pakai. Condong. Atau 3 lelep. 3 lelep ini minum sunnah. Maka 3, dan minumnya harus sambil duduk pakai tangan kanan, nggak boleh tergesa-gesa dan pelan-pelan. Jangan kata Nabi, jangan minum kayak ontak. Blok. Tuh coba lihat ontak kalau kayak peternakan kita. Nah yang 3 suruput, yang 3 lembut itu jadi gitu. Kedengeran nggak dari betul? Gak bilang ya. Haus sebenarnya. Jalan kaki karena ternyata dari situ di bawah jembatan layang nggak bisa ke kanan di Perboden. Jadi saya jalan kaki dari sana, Ustaz pakai sarung. Jalan nyebrang, kita tukang ojek. Kita kayak pernah lihat ya. Ini yang kemarin di Indosiar sama Lesti kan? Allah tuh gak pernah mau masuk TV loh, demi Allah ya. Tapi saya masuk TV. Gak sengaja, Lesti itu udah kayak adik-adik buat saya. Lesti itu buat, nanti Lesti bilang mau akikahan. Oh ya wes, ada liputan dari Hotel Menanjak, paham? Oh ya gak apa-apa. Ternyata tetangga saya, Ustaz, Masya Allah ada di Indosiar. Indosiar? Apa? Acara akikah? Ternyata disiapkan. Demi Allah itu saya sebelum berangkat dari Indosiar, saya ke acara itu saya datang ke rumah ibu saya dulu minta maaf. Tapi ibu saya nggak suka saya masuk itu. Saya minta maaf dulu, maaf. Oh jadi mau terkenal ya? Enggak, demi Allah. Minta maaf dulu. Terus dari rumah ibu ke Jakarta ya istighfar. Terus istighfar. Kalau belum sampai 1000 lebih itu saya nggak mau turun dari mobil. Lalu tak turun baru kemudian saya ngisi. Karena ya beda. Isi di TV itu sama kayak gitu, enak kayak gitu. Suka gak sih kita kayak gitu? Iya. Terima kasih. Maafin ya, aku terlambat ya. Jadi kamu tuh jadi udah lama gak ketemu, pas ketemu gak lama. Gak apa-apa ya. Jangan marah. Jangan sampai kamu nanti dibawa ke sekalian ke rumah sebelum banget. Ikhlas ya. Jadi sih ngomongin apa? Oh, saya jalan kaki kan? Si Mang, kan pernah lihat ya? Ini apa ya? Ustaz ya? Ya mas saya bang, saya pernah lihat itu. Anda saya waktu kemana Ustaz? Masjid WTC. Gimana itu? Itu lagi gitu. Oh ya oke. Langsung dibawa ke bos saya. Kan karena pakai sarung nggak bisa. Miring. Jadi kan aku begini. Aduh itu saya lagi begini. Jadi wanita. Saya bilang di situ jatuh viral. Oh Ustaz, itu keren.
pakai sarung lagi. Kan pakai sarung teh kayak cewek pakai rok sih. Iya. Bahaya. Perjuangan juga dari sampai sini. Sampai langsung. Maka berikutnya segera buka. Pas udah beres bilang bismillah, alhamdulillah baru kan udah terasa nih. Makanya pakai doa yang sohihnya, pakai zahaban domahu, wakala dulu, wakala ajru. Sudah kering, rombongan dari yang kering kalau sudah terbasahi. Sebenarnya kiranya di hidup dunia ini puasa sepanjang hidup. Karena ada hal-hal yang nggak boleh kita lakukan dan kita tahu lah. Nanti buka puasanya di surga. Nah, ketika buka puasa zahaban sama Allah SWT. Lalu mulai dengan sesuatu yang ringan, jangan langsung berat, jangan langsung apa? Indonesia tanpa takjil, langsung ngasih. Jadi takjil dulu yang sederhana apa? Yang ringan-ringan dulu, kayak misalkan apa? Rumah. Kalau ada rumah ya rumah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Layar nas, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan di khairi ma ajalul fitr, selama mereka meninggalkan berbuka. Dan berikutnya yang kedua, berbuka dengan kurma dan seteguk air sudah cukup. Jadi ucapkan bismillah dulu biar tambah berkah, baru kemudian nawai niat doa berbukanya. Doa orang ini ketika teteh udah bilang zahaba zuma wa qala bil barkah atau ajr, insyaallah berikutnya teteh doa. Doanya bisa pakai doa apa? Bisa teteh mau pakai doa Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afina hisab. Itu minimal itu aja. Beres sholat udah doanya itu aja. Ya beres sholat. Yang kedua berikutnya adalah kita senantiasa berbagi makanan. Kalau buat berbagi makanan juga karena kita dapat pahala juga. Lalu kemudian itu bagian dari sedekah, dan berikutnya senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, ibadah nafilah, zikir dan segala macam. Saya kira itu dulu aja yang bisa disampaikan. Mungkin saya dulu di sini kalau ada yang mau diskusi, mau curhat boleh silakan. Ada yang setengah dua mungkin saya di sini. Kalau ada yang mau ngobrol atau mau lanjut setelah ini juga tak apa-apa. Saya kira itu kan sekarang kita udah harus masuk waktu asar. Alhamdulillah masih fokus ya. Iya, dari terima kasih dari saudara dan tahu juga ini kali kedua bareng, tapi dari saya Kamina dan saya Bella. Jadi terima kasih dan semua yang sudah hadir dari jauh-jauh. Ada yang bawa bayi kan? Bayi. Ada yang lagi hamil. Ada. Ini hamil. Kita kan ibu lagi hamil. Oh nanti habis ini ya, habis sholat.